Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang yang namanya tilemap di dalam Godot 4.0. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu tilemap itu apa, mungkin bisa dibayangkan sebagai background untuk game kita. Di dalam pembuatan background dalam game kita, kita bisa saja menggunakan satu gambar besar atau bisa menggunakan gambar-gambar kecil yang kita tempel-tempel, tapi akan lebih mudah kalau kita bisa menggunakan aset yang bisa dipergunakan ulang. Contohnya dengan seperti ini. Jadi kalau kita punya tilemap, tilemap itu adalah kumpulan gambar-gambar seperti ini, teman-teman, yang bisa nanti kita gunakan ulang untuk membentuk level yang berbeda. Jadi walaupun kita punya banyak level, tapi kita bisa punya level itu terbentuk dari gambar-gambar yang sama, sehingga tidak menghabiskan aset kita. Jadi kita cukup bikin aset sekali aja, tapi kita bisa bikin lebih dari satu level. Gitu. Oke, langsung aja teman-teman ke Godotnya. Di sini teman-teman saya sudah memperkecil bola saya ini supaya ukurannya bisa lebih pas dengan tilemap saya, dan saya punya di sini adalah gambar yang saya buat tilemap yang ada di sini. Teman-teman bisa menggunakan tilemap yang ini atau juga bisa menggunakan tilemap yang di-download dari Google atau dari manapun. Gitu ya. Nah, untuk pembuatan tilemap ini sudah sangat berbeda sekali dengan tilemap yang ada di Godot 3.5. Sudah banyak sekali fitur-fitur yang ada, yang baru, yang ditambahkan ke dalam tilemap ini, sehingga video untuk tilemap ini akan saya bagi jadi beberapa bagian, teman-teman ya. Untuk video yang kali ini kita akan membahas tentang pembuatan tilemap itu sendiri dan gimana cara kita menggunakannya secara sederhananya. Oke teman-teman, untuk menambahkan tilemap ini kita akan tambahkan sebuah node baru di main node kita, yaitu kita tambahkan add child node, dan kita search aja namanya tilemap. Di tilemap ini kita akan berubah, kita akan punya sebuah node tilemap dengan beberapa properties. Di sini kita lihat tilemap ini terdiri dari node, canvas item, node 2D, dan tilemap. Jadi ini adalah tilemap yang adanya. Di tilemap ini kita punya ada tile set, ada cell quadrant size, ada collision animatable, collision visibility mode, dan navigation visibility mode. Ini tidak akan saya jelaskan dulu saat ini, tapi kita akan fokus sama yang namanya tile set dulu. Jadi teman-teman, tilemap ini membutuhkan yang namanya tile set. Ya. Jadi tilemap ini peta daripada tile. Tile itu ubin ya teman-teman, kalau kita cari terjemahannya begitu ya. Tilemap itu ya peta dari ubin-ubin. Jadi kita akan anggap setiap gambar yang kita punya ini seakan-akan seperti ubin yang kita pasang pada lantai. Gitu. Kita akan pasang ubin, tapi sebelum kita pasang ubinnya, kita harus bikin dulu ubinnya. Jadi kita akan klik di sini, kita akan bilang new tile set. Nah, kita akan punya new tile set di sini, dan kalau saya klik di bagian new tile set ini, kita akan punya window baru untuk tile set. Nah, perhatikan teman-teman di sini jangan sampai bingung. Ada dua windows, ada namanya tile set, ada yang namanya tile map. Jadi tile map buat memasang gambarnya, tile set itu buat ngatur gambarnya, gitu ya gampangnya ya, seperti itu. Nah, untuk kita membuat tile, gampang aja kita tarik aja gambar yang kita punya ke dalam tiles. Nah, di sini kita bisa lihat Atlas texture was modified to automatically create tiles in the Atlas. Jadi di sini kalau kita tarik sebuah gambar ke dalam tile set kita, Godot akan berusaha untuk membagi gambarnya secara otomatis. Kita bisa bilang yes untuk bikin gambar otomatis. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah ini jadi terjadi seperti ini karena kita settingnya di sini adalah teksturnya 16 pixel kali 16 pixel. Jadi kita bisa ganti aja karena di sini gambar ini saya bikin sebenarnya 32 kali 32 satu petanya. Di sini 32 kali 32 maka kita punya satu kotak itu sebesar ini. Nah, satu kotak. Jadi pada masing-masing selnya kayak begini. Nah, kita juga bisa ubah teman-teman tile setnya yang ada di sininya jadi 3232 yang ada di tilemapnya supaya sesuai dengan gambar yang kita punya. Kalau ini 4 kali 4 juga bisa teman-teman, tapi nanti kalau saya mau pasang jadinya rada ngaco. Kita coba 32 dulu. 3232 pixel. Nah, sekarang kalau kita sudah bikin tile setnya ini, sudah ada tile setnya. Nah, kita bisa ubah di sini ada tile shape-nya. Ada square, ada isometric kayak begini jadinya. Ada half offset square, ada kayak bata begitu ya, dan juga ada yang namanya hexagon. Nah, di sini karena kita punya tile-nya itu bentuknya adalah kotak, ya berarti kita balik lagi ke square aja. Kalau square dia nggak punya layout, nggak punya offset, jadi kita biarkan saja tile size-nya yang tadi ya. Yang bawah ini nanti kita akan bahas seiring dengan perjalanan tutorial kita. Oke, nah kalau kita udah bikin seperti ini teman-teman, mari kita lihat dulu ada apa aja. Ada nama di sini, kita bisa kasih nama, misalkan di sini adalah namanya tile set 1. Kita bisa kasih nama, teksturnya apa,
Kita bisa kasih margin kalau misalkan tilenya kita ini tidak langsung dari 00, jadi ada jarak dulu, kita bisa kasih margin, misalkan seperti itu. Jadi ada jarak dari atas ke bawah, jadi ada jarak kiri ke kanan juga. Kalau kita langsung gambarnya kita nolin aja. Ada separation juga, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan ada gambar tile yang ada jarak antara satu tile ke tile lainnya, kita bisa set di separation ini. Misalkan kita kasih 10, maka si tilenya itu akan terpisah 10 pixel ke samping. Seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya miliki. Nah, teman-teman juga di sini bisa lihat ada bagian-bagian yang saya bisa pilih kayak begini. Nah, ini bagian-bagian yang saya tambahkan ke dalam tileset saya. Kalau saya mau buang, teman-teman, kita bisa klik ke bagian yang eraser ini untuk membuang tilesetnya. Jadi kalau saya pilih nih, semua tileset yang saya punya ini saya buang. Saya bisa buang semua. Nah, ini kalau seperti ini berarti saya tidak punya tileset di dalam gambar ini, kecuali yang kosong. Nah, kalau saya mau tambahkan kembali, teman-teman, saya bisa tinggal klik aja erasernya, dan saya tinggal pilih. Ini yang mau saya tambahkan. Kalau teman-teman pengen nambahinnya besar, itu nggak cuma satu, teman-teman bisa klik di sini dan tahan tombol Shift di keyboard untuk membuat satu tile besar yang lebih dari 132 kali 32 pixel. Jadi kalau ini kan kalau saya membuat seperti ini, teman-teman, kalau saya select nih, ini satu-satu select. Tapi kalau saya lihat yang ini adalah satu tile yang besar. Nanti kita coba ketika kita gambar ya. Oke, nah sekarang kita udah setting tilenya. Mari kita coba untuk menggunakannya. Jadi kita akan pindah dari tile set ke tile map sekarang. Tile map, dan kita punya gambar yang sama, tapi sekarang kita pilih mau menggambar yang mana. Misalkan di sini kita gambar yang ini. Kemudian kita bisa lihat ketika kita pindah ke layar kita bisa langsung menggambar di layar kita. Kalau saya ganti, teman-teman, gambarnya, saya pindah ke atas dulu ya, biar dia ada di bawah. Nah, seperti itu. Kalau saya ganti gambarnya menggunakan batu, misalkan, maka kita bisa lihat saya jadi menggambar batu. Ini kalau saya pilih tools yang ada di sini, yaitu Paint. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada Shift dan Shift Controls. Itu tadi kalau saya tahan Shift, kita bisa bikin garis yang lurus kayak begini. Kalau saya tahan Controls, kita akan bisa bikin nanti langsung kotak kan. Nah, ini untuk Paint. Kalau kita pengen pilih juga bisa, teman-teman, kita tinggal pilih Selection. Pilih Selection, kita pilih, kemudian kita bisa gerakin si tile besar yang kita sudah. Kita juga punya line, garis. Kita juga punya kotak atau rectangle. Kita juga bisa mewarnai paint bucket. Jadi ini kayak kita menggambar, benar-benar kayak menggambar aja teman-teman ya. Kita bisa pilih apa yang kita mau gambar menggunakan, kita pilih di sini, baru kita gambar. Kayak begini. Nah, kalau yang tadi, yang besar tadi, teman-teman, kalau kita klik di sini dan kita gerakin, teman-teman bisa lihat ini langsung jadinya itu satu paket. Gitu ya. Jadinya satu paket seperti ini. Nah, kalau misalkan saya pengen gambar yang satu paket, tapi tilenya ini satu-satu begini, ini juga bisa, teman-teman. Jadi kita bisa pakai tombol, tahan tombol aja, kita tahan begitu, di drag begitu saja, dan kita bisa gambar. Ini juga langsung kita akan gambar satu paket. Jadi nggak cuma satu tile yang besar, tapi kita juga bisa drag drop. Jadi kita bisa drag dan bikin selection, kemudian selection tersebut nanti akan digambar berbarengan. Kayak misalkan begini ya, kita bisa di sini. Oke. Kalau saya play, teman-teman, kita bisa lihat. Misalnya, si yang tadi itu, yang garis-garisnya itu nggak akan muncul, teman-teman, tapi hanya tilenya saja yang muncul. Oke ya. Sekali lagi, teman-teman, jangan salah antara tileset dan tilemap ya. Nah, kalau pengen menghapus, teman-teman, kita bisa klik kanan aja. Klik kanan ini akan dapat menghapus si tile yang kita sudah buat. Oke. Kita juga bisa membuat yang namanya patterns. Jadi pattern itu adalah kumpulan daripada tile. Jadi kalau misalkan saya punya kumpulan tile, kayak misalkan begini. Jadi kumpulan tile kan ya, saya mau pilih. Saya pilih dulu ya.
Saya copy, saya paste. Nah, teman-teman bisa lihat, di sini saya udah punya pattern. Jadi saya bisa gambar, nggak cuman gambarnya satu-satu, tapi langsung satu pattern. Tinggal pilih aja, kemudian saya langsung bisa gambar pattern yang sama. Jadi selain kita gambar satu-satu, kita juga bisa membuat pattern yang teman-teman bisa set sendiri patternnya gitu ya. Dan nanti juga ada pilihan-pilihan tambahan, kayak misalkan terrain dan lain-lain. Oke, sebagai penutup teman-teman, kita juga bisa menambahkan lebih dari satu layer untuk tileset kita. Jadi kalau dulu, kalau kita pengen bikin tile map di Godot 3.5, kalau kita punya beberapa layer dari tilesetnya, kita perlu bikin beberapa node. Tapi kalau di sini teman-teman, di Godot 4.0, kita bisa nambahin layer di dalam tile map kita. Jadi kalau kita ke tile map, di properties ya, kita lihat ada yang namanya layers. Layers ini defaultnya cuma satu, teman-teman. Tapi kita bisa tambahin elemen baru. Jadi sini misalkan saya kasih nama background atau latar belakang. Yang mesin latar belakang. Kita bisa tambahkan elemen baru lagi. Misalkan namanya layer baru lagi namanya halangan. Dan kita bisa klik di sini. Nanti ketika kita ke tile dan kita mau menggambar tileset kita berikutnya, kita bisa memilih layer yang ada di sini. Kita bisa pilih mau di latar belakang atau di halangan. Begitu kita pilih halangan, maka layer yang sebelumnya akan pudar. Dan kita bisa tambahkan halangan baru di dalam layer kita. Ini kebetulan si tile map-nya tidak transparan, tapi kalau transparan jadinya nanti bagus gitu ya. Jadinya harusnya tidak ada putih-putihnya begitu. Kalau kita balik lagi ke latar belakang, kita akan keluar seperti ini. Kalau kita pilih ke main node, nah kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, saya rasa cukup dulu untuk pengenalan dasar dari tile map di Godot 4.0. Kita akan lanjutkan lagi fitur-fitur tile map berikutnya di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.